Ayyuhal walad. Kita itu selalu menjadi walad terus. Jadi Imam Ghazali manggil muridnya walaupun sudah menjadi kiai besar dipanggil walad bagi guru. Nah, kita bagi kiai itu walad terus walaupun sudah punya anak 5 ya walad terus. Kalau diakui sebagai anaknya. Dia mengatakan la takun minal a'mali muflis. Nasihat yang pertama. Jangan kamu itu rugi dalam amal kamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rugi dalam amal itu dia sudah amal tetapi nggak dapat pahala. Ataupun dapat pahala tapi dikasih kepada orang. Ini yang paling banyak ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ada deruna madil muflis." Wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu enggak muflis itu siapa? Orang yang rugi itu siapa? Maka orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, orang muflis, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya dinar, yang enggak punya harta, enggak punya mobil." Maka Nabi mengatakan, "Enggak. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya yang segunung, dengan puasanya segunung, dengan ngajarnya 2 gunung. Mana fitrah? Dengan dakwahnya, jos. Wes dengan zakatnya, dengan dakwahnya, dengan musyawarahnya, wes dengan apa-apanya semua. Kemudian setelah itu lengkap datang wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Dia datang, dulu dia pernah nyaci orang ini, nuduh ini, mukul ini, makan hartanya orang ini. Maka akhirnya bagaimana? Akhirnya pahalanya dibagi, bagi, kok masih maka nanti dosanya orang-orang itu diberikan kepada dia. Ini paling berat ini. Itu namanya muflis. Dia yang amal, tapi yang menikmati orang lain. Yang amal dia, yang dakwah 13 bulan dari setiap tahun dia. Yang khususnya dia, yang lain enggak khususnya dia, yang jos wongi. Ahli taklim, ahli dakwah, ahli khususi, ahli ngemis lengkap. Dia yang capek, ngurus mondoknya dia, wes. Pokoknya kalau dihitung amalnya itu udah paling istimewa. Tetapi karena punya cacat di dalam akhlak tadi, akhirnya pahalanya dibagi-bagi. Kalau orang itu ngambil hartanya orang kan lumayan istilahnya. Di dunia dapat lumayan kan? Ngambil harta orang, di akhirat diambil. Lumayan dikit lah. Gebuk orang ada dapat taruman, diambil lumayan. Kalau nyaci orang, apalagi gunjing orang, apa untungnya? Kalau merampok harta masjid kan ya lumayan lah. Maksudnya di dunia masih ada dapat dikit lah. Walaupun di akhirat diambil pahalanya. Tapi kalau orang itu sudah gunjing orang di pojokan nggak ada yang tahu. Dia gunjing cuma bertiga atau berdua. Dia sudah nggak dapat untung, rugi tok. Yang digunjing nggak denger, nggak ngefek apa-apa. Tapi dia mudzakarah tentang sifat keburukannya tadi. Sambil ngopi semalam suntuk, wes amalnya nanti dibagi-bagi. Maka orang gunjing itu bodohnya luar biasa. Kalau bunuh orang ada lumayan lah, jadi pahlawan lah. Jadi perampok kan preman hebat kan agak terkenal kan, preman hebat, pembunuh. Dulu namanya apa itu? Sumanto. Belum akhir itu. Masa kecil itu, nama itu Sumanto. Orang makan berapa orang itu? 20 orang kan lumayan. Tertulis dalam sejarah. Nabi palsu, Musaddiq lumayan. Aku Jibril, dia Aidin kan agak lumayan dikit kan. Tertulis ini pernah aku Jibril, aku Imam Mahdi. Walaupun di akhirat rugi kan, di dunia kan agak terkenal buruknya. Tapi kalau orang tuh gunjing orang, aduh, sudah nggak terkenal, nggak dapat apa-apa, yang digunjing nggak ada efeknya apa-apa. Tapi minal amali muflis, amalnya habis. Dan yang paling banyak gunjing itu biasanya siapa? Wanita.
Maka termasuk kerugian para wanita itu ketika ketemu dengan wanita, Masya Allah, wanita ketemu dengan lettingannya, itu mudzakarahnya itu mulai maghrib sampai ada duhur. Masya Allah. Kalau ngomong dengan suaminya dikit-dikit, ya banyak. Kalau sudah ngomong dengan sesama temannya, Masya Allah. Maka la takun minal a'mali muflis. Jangan sampai kita ini jadi orang yang begitu rugi, yang capek kita, yang menikmati orang lain. Orang yang saya lihat termasuk ngerem betul dalam gunjing orang itu kayak Zero. Saya kan agak pintar bikin gosip gitu ya. Nah, ini punya tadi ada orang gini-gini. Orang yang sangat tidak menikmati gosip. Gosip lo enak. Jangan nyalahkan perempuan saja, laki-laki gosip juga enak. Betul nggak? Kalau kamu ngobrol tuh ngobrol dengan yakin. Kamu sudah ngomong sama temanmu ngomong apa? 25 majelis. Ya ada agamanya dikit, nanti akan ada gunjing sana dikit. Itu Ustaz Hasan tuh, itu Ustaz Ebot tuh, mesti itu. Jangan kita mengatakan perempuan tukang gosip sih. Laki-laki agak mirip. Betul. Kadang-kadang datangnya nggak lama, 10 menit, 5 menit. Kadang-kadang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan rasa risau. Dulu depan masjid lihat orang yang buka aurat, ya Allah, di akhirat gimana mereka ya? Nangis. Itu namanya hal. Itu Allah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kadang-kadang syukur gitu. Lihat kita tengah-tengah ngajar, lihat ada murid 5, 6, Masya Allah, kok saya ngajar ya? Kok saya yang dipilih ya? Alhamdulillah, nangis. Itu namanya hal. Hal itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang itu ngamalkan sunnah, nanti Allah akan hadiah hal. Ini kalau sering amal sunnahnya, halnya sering syukur, sering ridho. Minimal pernah lah. Maka beliau mengatakan, jangan sampai kamu hidup itu gak pernah ada halnya, gak pernah ada rasa takut. Syukur ya gak pate, dibayang doang. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dia ketika bayang. Gak pernah ada rasa risau. Itu namanya khali minal ahwal. Hidupnya itu kan gak pernah oleh Allah dikasih hadiah hal. Nanti kalau orang semakin tinggi, halnya semakin ringan. Semakin tinggi, semakin sering. Saya tuh sering lihat di Uziran datang halnya itu. Tengah-tengah ngobrol, tiba-tiba nangis. Gak tahu mikir apa, saya gak tanya. Tiba-tiba nangis, tanya lagi. Tadi ngomong apa? Balik lagi bahasa. Datang hal sebentar, ya bahasa. Itu namanya hal. Maka orang itu kalau amal sunnah istiqomah, qobliyahnya istiqomah, ba'diyahnya istiqomah, nanti Allah beri rasa itu. Dan itu enaknya luar biasa kan? Nikmatnya luar biasa. Dikit aja nikmat. Orang tua datang halnya melihat langit bisa nangis. Ya Allah, langit yang begitu besar aja ya Allah, udah jelas tanda kebenaran Allah, tapi kenapa saya nggak pernah mikir ya? Lihat anaknya aja bisa nangis. Makanya kalau orang itu nggak pernah datang halnya sama sekali, wala takun al-ahwali khalian, khali dari hal, berarti memang saking jarangnya mengamalkan sunnah. Dari hatinya kuras, semua itu yang kelihatan aja. Jadi datangnya rasa-rasa itu betul-betul jarang. Nah kalau hal itu bertahan, datang syukur terus syukur lagi, jadi makom. Nanti ada makom syukur, ya itu. Ada makom ridho. Itu ridho terus. Bukan namanya aja ridho. Memang orangnya ridho. Ada orang tuh namanya ridho, tapi nggak pernah ridho. Ya, namanya ridho, tapi kurang terus hidupnya itu. Ini kurang. Rumahnya kurang, mobilnya kurang, HP-nya kurang, duitnya kurang aja rasanya itu. Walaupun namanya ridho. Ada orang namanya soleh, tinggal soleh. Masya Allah.
namanya makom. Nanti kalau orang tuh ulama-ulama itu ketika makomnya adalah makom syukur, wes nanti kalau nulis kitab isinya nikmat tok. Bunyi nikmat, gak ada nikmat, karena sedang datang makom syukurnya. Kalau orang itu sedang datang makom khaufnya, ketakutan terus, lihat apa sedikit takut, ngambil barangnya orang dikit tobatnya 3 tahun. Jadi angkat suaranya dikit depan orang tuanya, tiba-tiba nangisnya setahun. Itu karena dia datang makom khaufnya. Hidup itu ketakutan terus. Ya Allah marah gimana ya? Allah marah gimana? Khawatir terus. Kalau orang tuh makomnya roja, hidup tuh enak. Allah tuh maha mulia, maha bijaksana, maha sayang maha hambanya, wes gampang. Turwo sing enak. Semakin lama makanlah yang enak, tidurlah di atas kasur yang empuk, biar kamu syukurnya dari hati. Jadi kalau datang makomnya sudah makom rojak kepada Allah, wes nyapu makan enak, kamu tak boleh. Makan yang enak, cari istri yang cantik, cari motor yang bagus. Kalau punya uang jangan kredit. Itu dapat kapan? Ketika orang istiqomah amal sunnah. Wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrad la ya'khudhu bil yad. Kamu yakini bahwasanya ilmu saja tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa membawa orang kepada kesuksesan. Maksudnya gimana? Ilmu itu pahala enggak sih? Pahala. Nyari ilmu itu pahala. Kamu mondok di Temboro 10 tahun pahala. Baru berangkat bisa dirilah. Ngajar terus pahala. Tapi apakah ilmu itu manfaat? Kalau nggak diamalkan ya nggak manfaat. Ilmu itu punya pedang. Kamu latihan pedang, beli pedang banyak 100 pedang. Datang singanya. Kalau nggak kamu pukul kan, ya nggak dapat nilai. Makanya orang ahli majarobeh, ahli fadilah amal, di otaknya itu apa? Fadilah kopiah, fadilah tahajud, fadilah senyum. Kalau bayar ahli betul itu. Fadilah apalagi semua tahu fadilahnya. Kalau dia nggak amal, berarti dia punya ribuan pedang, tapi tidak pernah digunakan untuk membacok orang. Nggak ada fadilahnya. Berarti pedang dia tadi nggak menguntungkan dia. Tapi kalau nyari pedangnya dapat pahala. Tapi pedang itu nggak ada fadilahnya. Buat apa? Makanya sekarang gini, saya kasih gambaran umum. Ini ulama semua nih kan, ulama, aulia, ulama. Di kota kita, insya Allah ilmunya dengan para karbon banyak yang amalkan ilmunya, nanti diazab oleh Allah lebih awal daripada Allah mengazab penyembah berhala. Dia mau tahu, dia tahu tauhid, dia tahu melihat dampak dosa, dia tahu dosanya, dia tahu ancamannya. Makanya kalau orang alim kok tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli 'abidil wathan, sebelum penyembah berhala disiksa, ulamanya pertama kali disiksa. Maka orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Ulama. Pertama itu. Ya kalau begitu Pak, ya mendingan gak usah jadi ulama aja lah. Jadi ulama malah disiksa pertama, mendingan gak usah jadi ulama. Punya ilmu malah hancur gitu, mendingan gak usah punya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau orang gak punya ilmu, amalnya ditolak sejak awal. Milih nih, gak punya ilmu, ditolak sejak awal. A'maluhu mardudatun la tuqbalu, ditolak, gak diterima. Kalau punya ilmu gak amal, siksa. Maka tinggal diamalkan lah. Apa susah? Insyaallah. Insyaallah. Hanya perbedaan ustadz ahli ilmu dengan tidak ahli ilmu itu di mana? Kalau di ilmunya nggak kelihatan, ilmunya kelihatan nggak? Di amalnya. Santi Al-Fatah itu kalau jalan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Jalannya lihat jempol kakinya. Istilahnya nazar barqadam. Kalau jalan lihat jempol kaki.
Santri Al-Fatah itu gimana sih tanda-tandanya? Al-Fatah, Al-Fatah itu yang kalau nafas dikir itu loh, nafas biduni ghaflah. Al-Fatah itu. Al-Fatah itu gimana sih Al-Fatah itu? Pokoknya kalau ada santri lengkap sunnah itu Al-Fatah. Sunnahnya, jubahnya, ada siwaknya, itu Al-Fatah itu. Saya itu tukang menyiapkan kalau kiai mau mandi. Yang disiapkan itu tiga tempat. Yang pertama siwak. Jadi selalu siwak itu selalu. Yang kedua minyak wangi. Yang ketiga tasbih. Yang keempat itu gonta-ganti. Kadang-kadang pena, kadang-kadang jam. Sempat. Yang telurnya mesti siwak, minyak wangi, tasbih. Dulu pernah saya amalkan itu beberapa bulan, berat itu derajat itu. Makanya kalau kamu nanti Al-Fatah ada siwaknya, ada tasbihnya, minyak wangi, Al-Fatah hakiki. Insyaallah. Jadi bedakanlah dirimu dengan yang lain itu bukan dari mulutnya saja, tapi dari amal itu membeda. Terkenal, Tuhan Santi Al-Fatah itu gak jelalatan matanya. Setia ya. Betul kan, paham? Santi Al-Fatah itu gimana sih? Malah yang paling punya adab. Kalau dengan orang tua ngomongnya bagus, bahasanya lembut. Saya pernah urut ke Kediri di salah satu masjid NU. Ini akan datang zamannya bisa mat. Jadi diterima sama Pak Kiainya di situ. Belum kenal saya, belum. Pak Kiai sedang duduk, saya nggak tahu juga Kiai yang mana. Saya jalan depannya, nggak duduk, jalan aja. Dipanggil, sini. Di pondokmu nggak diajar adab. Kalau kamu nggak punya adab, saya laporkan Gus Ahmad. Saya malu gitu, Mas. Ya, nanti saya laporkan Gus Ahmad. Santrinya nggak punya adab. Maka langsung saya panggil salah satu ustadz yang paling tua, Gus Ahmadnya hari ini kamu. Selama saya belum, Gus Ahmadnya harus kamu. Saya kasih nama kamu Gus Ahmad. Makanya bagaimana orang tuh kalau nggak punya adab, memperburuk nama pondoknya juga. Nanti Al-Fatah, nanti ada ngomongnya seenaknya sama orang tua. Diloi, borok wajar lah. Kalau kasar wajar lah borok. Sehingga bagaimana keilmuan kita itu nggak usah pakai bayan sudah menjadi contoh. Sholatnya, pengen wudhu yang benar tuh gimana? Setiap Al-Fatah itu. Siapa yang wudhu gitu? Kalau nggak karbon, uang kau. Gara-gara kita tahu cara wudhu, rambut hanya sebagian, ini doang. Ini fadilahnya ilmu, ya. Semakin tahu ilmu, semakin mundur. Kenapa tahu fadilahnya ilmu? Satu boleh sekali. Kabur aja, nyala-nyala sunnah, malah nggak juga gitu. Jangan sunnah, kan ilmu. Kalau jamaah, sunnah. Fardu kifayah, turun lagi, sunnah muakkad. Sunnah biasa. Makin lama makruh. Orang yang kalau kamu bertemu dengan orang lain jus itu, dia paham jamaah itu penting. Saya pernah dijemput dari airport, dia jemput airport langsung adzan di belakang masjid. Kalau nggak jamaah nggak enak di hati. Kalau santri kan tahu hukumnya, tahu sunnah muakkad di kamar juga boleh. Apalagi ada sejadah diniati jadi masjid juga. Sejadah dipaku di masjid, diwakafkan di rumahnya, saat waktu di masjid. Ini apa tilahnya? Ilmu untuk membuat orang semakin mundur, semakin maju. Maka sunnah itu kita jadikan dalil untuk ditinggalkan. Sunnah itu apa sih? Bukan sunnah itu definisinya